Kita kembali ke percakapan Jaekyun dan Hyungwoo setelah laporan audit People's Entertainment dirilis. Ingat, Kang Hyun mengatakan kebenaran tentang kerugian besar People's Entertainment dalam laporan audit. Hal ini bertentangan dengan rencana Jaekyun untuk menyembunyikan kerugian mereka dalam laporan, seperti yang dilakukan kantor akuntan Taeil pada tahun-tahun sebelumnya. Kini kebenaran terungkap. Jaekyun memberitahu Hyungwoo bahwa dia harus membuktikan laporan audit tahun sebelumnya benar. Hal ini terjadi meskipun mereka berbohong mengenai situasi keuangan People's Entertainment. Jaekyun menyebutkan bahwa kantor akuntan Taeil tidak boleh kalah dalam situasi ini. Hyungwoo mencoba mencari laporan audit dari tahun sebelumnya ketika dia juga memutuskan untuk menyita laptop anggota tim yang mengerjakan ini. Jaekyun kemudian menyarankan agar mereka memalsukan notulensi yang ditulis selama rapat anggota Dewan People's Entertainment sekitar waktu investasi gagal ini dilakukan. Kemudian, pemegang saham minoritas People's Entertainment mendatangi kantor pusat kantor akuntan Taeil untuk memprotes laporan audit kantor akuntan Taeil. Dengan adanya laporan tersebut ke publik, semua orang sekarang tahu bahwa People's Entertainment kemungkinan besar akan bangkrut. Hwo pergi menemui Hyungwoo yang memperingatkannya untuk tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya dalam situasi yang seperti ini. Hyungwoo menjelaskan kepadanya bahwa seorang akuntan bekerja untuk orang-orang yang uangnya bekerja untuk mereka, dan bukan mereka yang bekerja untuk uang mereka. Tersiar kabar Lee Bo-sung menggelapkan dana perusahaan People's Entertainment untuk mendanai ide bisnisnya yang gagal hingga membuat People's Entertainment mengalami kerugian besar. Tentu saja, Chanju marah dan mengonfrontasi Jaekyun dan Hyungwoo mengenai laporan audit yang dirilis Kang Hyun. Jaekyun mengajukan gagasan tentang mereka membuat notulen dewan dan Chanju setuju dengan rencana tersebut. Sementara itu, tim Kang Hyun menemukan notulensi rapat dewan yang sesuai, sehingga mereka mulai memalsukan notulen yang ingin dipalsukan oleh kantor akuntan Taeil. Hyungwoo memberitahu Jaekyun mengenai kemajuan mengenai notulen rapat dewan. Namun, Jaekyun belum puas. Ia tetap ingin mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari semua ini, meski Sang Ah Group dan People's Entertainment kemungkinan besar tidak akan melakukan merger. Belakangan, tersiar kabar bahwa tuduhan penggelapan Lee Bo-sung terhadapnya telah selesai. Tampaknya kantor akuntan Taeil berhasil memalsukan notulen rapat anggota dewan. Sementara itu, Hyungwoo sedang mencoba menentukan bagaimana People's Entertainment akan melunasi utangnya. Dengan laporan audit tersebut dipublikasikan, kreditor People's Entertainment akan mulai menekan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Hwo kemudian menyarankan untuk membujuk kreditor People's Entertainment untuk menjual hutang People's Entertainment sebagai pinjaman macet. Artinya, para kreditor akan menjual hutang People's Entertainment kepada orang lain untuk menagih hutang People's Entertainment atas nama mereka. Sisi buruknya adalah, kreditur akan mengalami kerugian karena akan menjual utang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari jumlah utangnya. Saran Hwo berhasil karena Bang Jisan akhirnya setuju untuk menjual utangnya. Kantor akuntan Taeil meyakinkan Bang Jisan untuk mengizinkan mereka menjual utangnya atas nama bank tersebut. Karena kantor akuntan Taeil juga akan mengajukan penawaran untuk membeli utang tersebut atas nama grup Sang Ah. Ini berarti kantor akuntan Taeil akan mendapatkan keuntungan dalam kedua kasus tersebut karena Jisan Bank dan Sang Ah Group akan membayar jasa kantor akuntan Taeil. Para akuntan di kantor akuntan Taeil kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bekerja untuk menghasilkan harga terlaris atas nama Bang Jisan, dan kelompok lainnya bekerja untuk mendapatkan harga pembelian terbaik atas nama grup Sang Ah. Kemudian, Seungju memberitahu Hyungwoo bahwa Hwo akan membantu Seungju dalam melaksanakan rencananya. Hyungwoo ragu-ragu pada awalnya, tapi dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Hwo juga tidak senang dia bekerja dengan Seungju. Chanju tahu Seungju membantu Lee Seungju membeli pinjaman macet People's Entertainment. Jadi, dia mengirim seseorang untuk mencoba menghentikan Seungju dan Hwo agar dia tidak tiba di pelelangan tepat waktu. Di tempat lelang, Chanju yakin bahwa Seungju tidak akan tiba tepat waktu dan tawarannya untuk Lee Seungju. Tapi Hwo tiba tepat waktu. Hal ini menyebabkan Chanju panik sehingga dia mengubah harga penawarannya ke jumlah yang lebih tinggi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Lee Seungju mengajukan tawaran pinjaman yang cukup rendah. Hal ini membuat Chanju membeli pinjaman Bang Jisan karena dia adalah penawar tertinggi. Dan dilihat dari raut wajahnya, dia tahu dia telah ditipu. Jaekyun mengucapkan selamat kepada Seungju karena melakukan semua ini, dan Seungju memberitahu Jaekyun bahwa dia akan mengejarnya selanjutnya. Jaekyun tidak takut dengan apa yang dikatakan putranya.
Kemudian, Hao sengaja mendengar Hangsik memuji Seungjo karena membuat rencana seperti itu. Hangsik kemudian menyebutkan bahwa Seungjo adalah orang yang merekomendasikan kepada Bang Jisan agar mereka menyatakan habit konstruksi bangkrut. Tentu saja, Hao mendengar semua ini. Lalu, saat semua orang pergi, Hao meminta penjelasan kepada Seungjo atas apa yang telah ia lakukan kepada habit konstruksi.